Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Bu Amin sekeluarga dan keluarga besar Darut Taqwa, tentunya Bung Syafa sekeluarga, mudah-mudahan semuanya sehat, barokah semuanya. Ibu Hajar Latifah Jufri yang pagi hari ini memberikan sedekah subuh, insyaallah mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga anak cucu yang barokah, dan Mbah Qasim sekeluarga serta kita semuanya seluruh jamaah insyaallah diberikan rezeki yang melimpah, barokah, putra putri keturunan yang sholih sholihah, ahli ibadah berakhlakul karimah. Ya Allah, mudah-mudahan yang di tanah suci Bu Ina serombongan dari Darut Taqwa, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesehatan sampai tuntas nanti, sampai kembali ke Indonesia, ke Surabaya dalam predikat umroh yang makbulah, umroh yang mabrurah, yang doa-doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya barokah dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah yang ke-61, wa an Ibrahim bin Al-Adham rahimahullah, dari seorang sufi ahli ma'rifat, ahli zuhud yang bernama Syekh Ibrahim bin Al-Adham. Jamaah sekalian, Ibrahim bin Adham ini dulunya adalah seorang penguasa, ya, di negeri Balkan, ya. Tapi beliau ini kemudian meninggalkan kekuasaannya di saat terpilih menjadi presiden, melanjutkan ayahandanya menjadi sang raja pada saat itu, ya. Ternyata dia beralih ke zuhud untuk meningkatkan kualitas ibadah menuju akhirat, menuju kebahagiaan dan ridho Allah, ya. Pada saat itu biasanya beliau itu punya hobi berburu, jamaah sekalian, ya. Berburu di hutan, namanya juga seorang seorang penguasa, anaknya sang raja. Dari kecil itu punya kebiasaan berburu di hutan, ya. Sebuah hobi ini, ya. Tiba-tiba suatu saat beliau berburu rusa atau kelinci mungkin, ya, dalam riwayat yang lain itu tiba-tiba ada suara, ya, yang suara itu mengatakan, wahai Ibrahim bin Adham, nama lengkapnya sebetulnya Abu Ishaq bin Mansur, ya. Beliau ini kemudian ada suara, wahai Ibrahim, apakah engkau diciptakan hanya untuk berburu? Ya, apakah engkau diciptakan hanya untuk diperintahkan untuk melanglang buana, lalu kemudian melupakan ibadahnya? Ya, dan disitulah kemudian dia mencari asal suara. Tak lama kemudian, ya, beliau turun dari kudanya dan dengan tanpa sengaja tiba-tiba turun begitu saja. Lalu dia mengatakan, ada suara lagi, demi Allah, bukan untuk ini kamu diciptakan, bukan untuk ini kamu diperintahkan, wahai Ibrahim. Saat itu juga kemudian kuda yang mahal harganya tadi itu ditukar dengan seorang penggembala. Ditukar apa? Ditukar dengan pakaiannya. Jadi pakaian sang penggembala yang menandakan bahwa sang penggembala ini ya remeh, ya orang kecil. Kuda yang begitu mahal hanya ditukar dengan sebuah baju.
Artinya apa? Daripada saya bermewah-mewahan tapi lupa kepada Allah, ya, lupa ibadah saya kepada Allah, lebih baik gara-gara kekayaan ini saya lupa, saya tuker saja dengan orang yang sederhana, yaitu sang penggembala. Setelah tuker baju itu, beliau kemudian berjalan kaki menyusuri hutan dari bukit ke bukit, sampailah tiba-tiba ke Mekah. Ya. Setelah sampai ke Mekah, beliau berguru, ya, berguru kepada beberapa ulama masyayikh, ya, diantaranya Sufyan As-Tsauri, Fudail bin Iyad, itu terkenal dengan ilmu tasawufnya, terkenal dengan ilmu akidahnya, keimanannya. Beliau berguru di sana. Tidak hanya cukup di situ, beliau juga ke Madinah, lalu ke Syria. Intinya beliau ini, Syekh Ibrahim bin Al-Adham ini, ya, meningkatkan kualitas hidupnya dengan predikat zuhudnya, ya, meninggalkan kemewahan dunia, tidak ambisi dunia, tapi semata-mata untuk meningkatkan kualitas dan taubatnya. Dari situlah dia ingin tidak berpangku tangan, ya, tapi berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar menikmati rizki itu dari tangannya sendiri. Jadi di Mekah, di Madinah, di Syria itu beliau bekerja, makan dari keringatnya sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, beliau ini kemudian membuat makalah yang luar biasa, ya. Annahu qila lahu. Ya. Beliau ini meriwayatkan bahwa suatu saat ada sebuah makalah, ada sebuah mutiara hikmah yang disampaikan kepada beliau. Ada orang bertanya kepada beliau, ya, wahai Ibrahim bin Adham, bima wajadta az-zuhda. Wahai Ibrahim, ya, dengan apakah Anda mencapai tingkat zuhud ini? Ya. Panjenengan kok bisa bersikap zuhud ini bagaimana? Nah, amalan-amalan apa yang panjenengan bisa membuat dari kemewahan itu, meninggalkan kemewahan itu menuju kesederhanaan dan penuh dengan kehidupan yang didasari dengan ibadah dan keimanan. Lalu beliau menyampaikan, ra'aitul qabra muhishan wa laisa ma'i mu'nis. Ya, ra'aitu al-qabra, saya melihat kuburan itu adalah muhishan, sebuah alam yang sangat menakutkan, sangat mengerikan. Saya sadar bahwa kuburan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Akan tetapi walaisa ma'i mu'nisun. Akan tetapi sampai saat ini belum ada apapun dan siapapun yang dapat menghilangkan rasa takutku. Belum ada siapapun yang bisa menghiburku untuk lupa dari azab kubur. Bayangkan Bapak Ibu, seorang ulama yang ahli zuhud, yang ahli ibadah, meninggalkan kemewahan dunia, ya, itu aja mengatakan seperti ini. Masih takut dengan alam kubur, siksa kubur. Ya, kalau jenengan kadang-kadang melihat kuburan ini kayak sesuatu yang biasa. Lo ya mati dewi. Kadang-kadang ngeterno jenazah itu loh, ya, direwangi rasa-rasa. Sampai ngubur kuburan itu loh, sempat-sempatnya sampai nyanyi, ya, rokokan. Ya, ada itu di alam Konoha sana. Ya, itu kadang-kadang bulan jenengan ngerti. Makanya ada satu makalah dari Nabi Musa itu, ya. Banyak orang itu yang melihat kuburan, ya, melihat kuburan, tapi lupa bahwa dia itu akan mati. Dan ketika mati, sudah ada jaminan bahwa kita akan mendapat nikmat kubur, atau justru sebaliknya, ya, mendapat azab kubur. Nauzubillah min itu. Inilah beliau jawab yang pertama. Yang kedua, beliau menjelaskan wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zatu.
Saya itu tahu bahwa perjalanan hidup ini sangat panjang. Ya, walaisa ma'izatun, akan tetapi saya sadar bahwa bekal dalam hidup perjalanan yang jauh ini masih sangat kurang. Ya, masih sangat kurang. Makanya Abu Nawas itu sampai menyanyikan syair ya Pak ya. Wa dzambi zaitun kulla yaumin ziyadatan wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaitun apa itu? Kaifa hal. Jadi umur saya ini semakin berkurang ya Allah. Jadi panjenengan salah kalau umurnya semakin bertambah itu. Ya, kalau jatahnya kalau jenengan 70 tahun ini, kalau sekarang 53 tahun, 54 tahun seperti saya. Tinggal berapa tahun kontrak kita di dunia. Ya. Tapi dosa-dosa kita semakin menumpuk, dosa-dosa kita setiap hari bertambah. Ya Allah, ya naudzubillah min. Beliau ini mengatakan, wa ra'aitu tariqan tawilan, ya, saya melihat jalan ini jauh, tapi bekal saya ini masih kurang, nggak punya bekal saya ini. Bayangkan Bapak Ibu, panjenengan tindakan mau kemana begitu ya, misalnya Bu Haja Nadhifah Jufri mau menjenguk putranya atau putrinya yang di Jakarta misalnya, perjalanan jauh dan tidak ada bekal misalnya, apa gak keleleran nang dalan. Itu sanepo, hidup di dunia saja kita butuh bekal dalam perjalanan. Butuh BBM, gitu. Butuh nanti mampir ke warkop, ya, mampir ke nasi pecel dan sebagainya. Nah, kalau bekal kita kurang mau gimana? Ya kalau ada yang kita mintain, itu di dunia. Apalagi bekal di akhirat. Bekal untuk akhirat kita sampai saat ini belum ada jaminan apakah bekal kita, amal-amal kita ini sudah sempurna atau justru sebaliknya amal-amal buruk kita yang melingkupi hidup kita. Ini makanya Ibrahim bin Adham ini lalu kemudian daripada nanti dikotori dengan kehidupan dunia, kemudian beliau bersikap zuhud, al-wara', menjaga dirinya ya mas sekalian. Dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Yang ketiga, kata beliau yang terakhir, kenapa panjenengan kok bersikap zuhud? Apa yang menyebabkannya wahai Ibrahim bin Adham? Wa ra'aitul jabbara qadiyan wa ra'aitul jabbara qadiyan wa laysa ma'i hujjah. Saya ini sadar, saya ini tahu bahwa Allah itu Maha Perkasa. Allah itu bisa berkehendak apa saja. Kapanpun, dimanapun, misalnya Allah mematikan kita bisa. Allah yang memberikan satu kuasa kepada kehidupan kita, menggenggam kehidupan kita, diri-diri kita. Allah adalah sang hakim yang maha adil, yang maha memutusi. Akan tetapi wale sama hujjah. Tapi saya ini belum bisa punya pembela yang membela diriku untuk lari dari hukumnya Allah. Menurut saya kalau panjenengan pernah di pengadilan ya Pak ya, ada jaksa penuntut umum, ada hakim, ada pembela. Kita ibarat di hadapan hukumnya Allah, hukumnya manusia aja. Ya, saya kemarin di pengadilan agama dedek kabeh. Ya, bayangkan depan itu ada orang pakai jubah-jubah kayak gitu. Itu di hadapan manusia loh itu. Ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitul jabbar qadiyan. Allah yang Maha Perkasa itu yang memutusi semua hukum-hukum kita terhadap kehidupan kita. Tapi kita belum siap hujah, dalil, bukti. Ya, nanti kuat-kuatan bukti dalam hidup kita ini ya Mas sekalian. Maka disinilah kemudian Ibrahim bin Adham ini dari tiga hal ini yang memotivasi, mensupport beliau untuk kemudian bersikap zuhud. Nah ini yang kita contoh jamaah sekalian, agar hidup ini menyadari bahwa wong urip bakale mati. Ayo golek sangune mati, nggih. Jadi wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Yang kedua, nggih, jadi kita perjalanan hidup ini
Mulai dari hidup nanti ini, sekarang ini di dunia, nanti di alam kubur, di alam barzah, entah berapa ratus, berapa ribu tahun lagi menunggu datangnya kiamat. Ya, kita harus benar-benar mempersiapkan diri dengan amal-amal kita. Kita ini nanti akan mendapatkan hukum pengadilan Allah yang maha adil. Ya, monggo kita persiapkan hujah-hujah kita, dalil-dalil kita, ya, bukti-bukti yang nanti akan menyelamatkan kita dari hukuman penjara nerakanya Allah. Makanya doa-doa kita itu jamaah sekalian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah, berikan kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Dengan baik dunia akhirat ini ya Allah, jadikanlah sebagai hujah agar nanti selamat jauh dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian dan pemirsa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rahman ya Rahim. Ighfir lana dzunubana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadhiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, para sesepuh kami, leluhur kami, ya Allah, yang sudah mendahului kami, ya Allah, khususnya Pak Amin dan seluruh keluarga yang sudah mendahului kami. Ya Allah, ighfir lana wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, melalui kajian ini kami mohon kehadirat-Mu ya Allah, berikan kami sehat walafiat untuk ibadah dan taat. Engkau berikan kami rezeki dan pahala yang berlipat. Ya Allah, rajin berinfak, berzakat. Ya Allah, mudahkan kami untuk berziarah ke Makkah Madinah, untuk istiqomah ibadah, wujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, kabulkan ibadah-ibadah kami, sedekah kami, infak kami. Ya Allah, terutama Ibu Hajah Nazifah Jufri dan semua jamaah sekalian, para leluhur kami dan para sesepuh kami yang kami tuakan, yang kami sepuhkan. Ya Allah, Ibu Amin sekeluarga, kemudian Pak Qasim sekeluarga. Ya Allah, Mima dan Mbak Mia, Syafa sekeluarga, dan seluruh keluarga besar Darut Taqwa dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, juga para pemirsa, ya Allah, yang mengikuti kajian ini, berikan kami berkah dunia dan akhirat kami, kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kami, jauhkan dari siksa neraka-Mu ya Allah. Kabulkan setiap hajat kami, mudahkan setiap urusan kami, ya Allah. Lapangkan rezeki kami, mudahkan kami ke tanah suci, umrah dan haji, berkahi sampai meninggal nanti ya Allah. Allahumma ja'al fi hayatina bi hayatin thayyibah wa amitna bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.